Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari kelompok praktikum kami 1115 akan memaparkan hasil proyek responsi praktikum GeoAI yang berfokus pada klasifikasi penggunaan lahan menggunakan training model shallow learning dan deep learning. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Vivi Nurul Aini, kemudian teman saya, Aurelia Hadistin, Ageng Haryo, dan Adam Amirul. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode dan data yang akan kami gunakan. Data utama yang kami gunakan adalah citra Sentinel-2 yang kami akses melalui Google Earth Engine. Wilayah kajian terbagi menjadi 2 lokasi, yaitu Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai untuk proyek Shallow Learning dan Neural Network, kemudian sebagian wilayah Mimika untuk proyek Deep Learning menggunakan arsitektur UNet. Kemudian secara umum alur pengerjaan kami meliputi yang pertama yaitu mengunduh dan menyiapkan citra Sentinel-2 dari GEE, kemudian menyusun training data untuk setiap kelas tutupan lahan, kemudian pemilihan fitur menggunakan RFE pada model shallow learning, kemudian membangun 3 jenis model yaitu shallow learning, neural network, deep learning unit dengan 50 epoch, kemudian melakukan evaluasi menggunakan akurasi, confusion matrix, dan IOU, kemudian menghasilkan peta klasifikasi dari masing-masing project. Workflow-nya sendiri dapat dilihat pada PowerPoint yang terdiri dari pre-processing, processing, dan interpretasi hasil. Next. Untuk bagian kedua, ada data wilayah kajian. Data yang kami pakai itu Sentinel-2A, bagian Papua Tengah, itu di daerah Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, untuk shallow learning dan neural network. Sementara untuk wilayah Mimika, Papua Tengah itu untuk deep learning. Next. Dan training data yang kami ambil itu meliputi pengambilan data sampel, yaitu dengan poligon. Bagian-bagian yang kami ambil yaitu air, awan, lahan terbangun, tanah, dan vegetasi. Dan ini dapat dilihat hasil dari RFE-nya dan tabel-tabel datanya. Bisa di next. Untuk bagian ketiga ada kode yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk bagian kode sendiri kami mengolahnya dalam bentuk algoritma untuk memudahkan pemahaman. Jadi pertama di sini ada kode untuk yang proses satu, untuk yang shallow learning, di mana algoritma ini kita mulai dari memasukkan dataset yang ada, kemudian dari situ kita split atau memisahkan antara data training dan data test, dan kemudian diseleksi fitur-fiturnya menggunakan recursive feature elimination atau RFE, dan kemudian dipilih satu zero learning yaitu SVM karena dianggap yang paling tinggi akurasinya setelah pengolahan, dan kemudian dari SVM ini kita simpan modelnya dan kita balikkan ke dataset pada data tesnya. Kemudian kita evaluasi performa dan menunjukkan akurasi yang cukup tinggi, dan kemudian selesai. Lanjut, next. Kemudian di sini ada untuk algoritma yang proyek kedua yaitu mengenai neural network, di mana kurang lebih sama dengan proyek yang pertama, cuma di sini kita menggunakan inisiasi optimizer Adam dan cross entropy loss yang menggunakan training model sebanyak 200 epochs, yang kemudian tiap epoch menghasilkan hasil dan dievaluasi, dan kemudian diprediksi terhadap data tes dan dihasilkan suatu model terlatih dari neural network yang nanti akan visualisasikan di akhir. Oke, next. Untuk algoritma yang proyek 3 untuk deep learning itu lebih kompleks daripada satu dan dua, karena apa? Meliputi banyak langkah, yaitu yang pertama tuh proses augmentasi citra, yang kemudian setelah itu kita input data latih dan dataset data test, kemudian kita menginput arsitektur unit untuk mengolah deep learningnya, dan kemudian dimasukkan juga optimizer Adam dan loss BCA untuk
deep learning, dan akhirnya kita mentraining data sebanyak 50 epoch untuk memastikan hasil dari akurasi trainingnya, dan kemudian kita prediksi hasil 50 epoch ini kepada citra lain, kemudian untuk menghitung IUU dan akurasi final dari hasil yang ada, kemudian disimpan modelnya. Oke, next. Ini untuk full scriptnya bisa di-scan di sini untuk yang bagi yang penasaran mengenai script kami. Next. Dilanjutkan teman saya yaitu Baik, Abu. bagian terakhir adalah bagian hasil dari pembahasan. Pertama, project pertama itu shallow learning. Kita memutuskan untuk memilih metode SVC atau SVM yang berupa support vector classifier atau support vector machine. Dari hasil inferensi, hasil visualnya terlihat bahwa cukup bagus. Hasilnya bisa melihat terbagi menjadi lahan terbangun vegetasi tanah terbuka, air, dan juga awan. Lalu, kalau secara otomatis, kita dapat melihat bahwa akurasi model sangat tinggi, bahkan menyentuh angka akurasi 1. Lalu, ketika kita akurasi tes, mendapatkan nilai 0,99794, dimana itu juga sangat-sangat tinggi. Dan hasil cross validation atau base akurasinya bahkan mencapai 0,9991543. Nah, apabila kita melihat kualitas prediksinya, baik itu precision, recall, F1 score, semuanya bernilai 1. Dan ini menunjukkan bahwa hasil inferensi terjadi sangat-sangat bagus. Dan yang paling akhir ini juga ada sebuah conclusion matrix yang dimana setiap angkanya itu berada di angka diagonal, yang artinya tidak ada kesalahan klasifikasi. Dari hal-hal ini baik secara matematis, statistik, dan juga visual, hasil interpretasinya model sangat-sangat stabil dan juga generasi sangat baik, sehingga tidak ada misklasifikasi yang terjadi dengan model SVC ini. Lanjut untuk proyek yang kedua, atau menggunakan metode neural network. Apabila kita lihat secara visual, hasil inferensi didominasi oleh lahan terbangun. Hal ini terjadi mungkin karena neural network ada misklasifikasi model karena yang modelnya itu over sampling. Nah, secara statistik kita bisa melihat bahwa yang di cross entropy dan epochnya itu dia semakin menurun sebanyak epochnya, di mana di sekitar 25 0 sampai 25 dia mengalami penurunan yang sangat-sangat tinggi. Nah, akurasi naik, dan di bagian bawah itu juga akurasinya sama. Dia di antara 0 sampai 25 itu dia sangat-sangat tinggi ya akurasinya. Naik dari grafiknya. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini akurasi naik dan cepat dan stabil ini menunjukkan bahwa eh, si akurasi model ini berhasil mempelajari data dengan sangat-sangat cepat. Akurasi net dan stabil mendekati 100% monitoring dan tes. Cross entropy loss menurun persisten tanpa ada indikasi overfitting. Akurasi akhir adalah 100% pada data tes. Hal ini menunjukkan bahwa semua sampel terklasifikasi benar sesuai dengan data train, walaupun memang hasil akhir visualnya didominasi oleh lahan terbangun. Nah, untuk interpretasinya, model sangat fit pada data, generalisasi cukup baik, dan stabilitas cukup tinggi, walaupun ada gap train dan tes yang sangat-sangat kecil. Mungkin di next. Nah, untuk project 3 atau project terakhir merupakan metode deep learning menggunakan UNet. Hasilnya adalah kita membagi dua kelas, yaitu vegetasi dan non-vegetasi. Dan untuk sedikit konteks tambahan, untuk project 3 ini memiliki lokasi beda dengan project 1 dan project 2. Nah, hasilnya dari konfigurasi training ada 50 epoch dengan klasifikasi vegetasi dan juga non-vegetasi. Berdasarkan performa, tren akurasi dia yang awal 17% sampai 92%. Di mana 14 dari tes akurasinya yang awalnya 14% menjadi 90 sampai 91%. Dan tren dan tes loss turun secara stabil dari 0,9 sampai 0,24. Sedangkan IOU trainnya ini sekitar angka 0,91, dan di IOU tesnya dia sekitar 0,9. Nah, untuk secara kurva sendiri, secara stabilitasnya, kurva trend tes berhimpitan. Artinya, generalisasi cukup baik, fluktuasinya
kecil pada tes loss dan masih dalam batas wajar. Ini untuk beberapa grafiknya sekarang, dan ini adalah hasil epoch untuk 25 yang awal. Next. Um, Baik, sebagai Baik, penutup, Baik, sebagai penutup dari ketiga proyek yang telah kami kerjakan, mulai dari shallow learning, neural network, hingga deep learning, seluruh model mampu menghasilkan klasifikasi penggunaan lahan dengan performa yang sangat baik. Model shallow learning dan neural network menunjukkan akurasi yang tinggi dan stabil, sedangkan model deep learning memberikan hasil paling optimal dengan akurasi serta IOU yang konsisten di kisaran 90%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian PowerPoint ini, materi ini terdapat kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.